Keajaiban-keajaiban salib suci. 10 benda suci jalan salib, seri 3. Catholic Credo Channel. Keajaiban-keajaiban salib suci. Relikui benda suci Yesus sangat berpengaruh sejak awal perjalanan iman, di mana umat beriman memiliki devosi yang besar terhadap relikui. Kepercayaan ini memiliki dasar dari kitab suci, seperti bayangan Petrus dan sapu tangan Paulus yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Juga kuburan Nabi Elisa menjadi dasar keyakinan akan kesucian relikui. Seperti tertulis pada 2 Raja-Raja bab 13 ayat 21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Setelah kita membahas 4 benda suci relikui jalan salib sengsara Yesus sebelumnya, sekarang kita lanjutkan membahas benda-benda suci peninggalan Yesus. Relikui kelima, potongan kayu salib suci. Kayu salib benda suci saksi penderitaan Yesus ditemukan Santa Helena, ibu dari kaisar pertama yang percaya pada Kristus yaitu Konstantin, tanggal 14 September tahun 320. Penulis sejarah gereja awal Santo Eusebius dalam bukunya Life of Constantine, makam suci yang pernah menjadi tempat pemujaan umat perdana di Yerusalem telah dihancurkan, dan dibangun kuil Venus di atasnya. Akibat penolakan bangsa Israel pada Mesias mereka sehingga terjadi pemberontakan Yahudi pada tahun 70 akibatkan Yerusalem beserta bait sucinya dihancurkan, dilanjutkan dengan pemberontakan Bar Kokhba tahun 132 sampai 135, maka Kaisar Hadrian lakukan rekonstruksi atas Yerusalem menjadi daerah koloni yang terkenal dengan Aelia Capitolina Yerusalem. Setelah pertobatan Kaisar Konstantin perintahkan tempat makam suci yang telah jadi kuil Venus dibongkar, dan atas instruksi Uskup Yerusalem Santo Makarius dibangun gereja di tempat itu. Menurut Socrates Scholasticus yang lahir tahun 380 dalam buku sejarah yang ditulisnya, yang juga dikatakan oleh penulis Sazomen, dan diulang lagi oleh penulis Theodoret, di mana tulisan mereka menjelaskan bagaimana ibu Kaisar Konstantin, Santa Helena yang sudah lanjut usia menghancurkan kuil Venus, dan menemukan makam suci, di mana dalamnya ditemukan 3 kayu salib. Santa Helena bingung menentukan mana salib yang suci tempat penyelamat kita disalibkan. Dalam sejarah Socrates dikatakan Santo Makarius menyentuh salib pada seorang wanita yang sakit parah. Wanita sembuh seketika ketika disentuh salib ketiga sehingga diketahui sebagai salib suci. Ini merupakan keajaiban pertama dari kayu salib suci Yesus. Sozomem, sejarawan gereja yang meninggal tahun 450 menulis bahkan orang mati dihidupkan kembali oleh sentuhan salib. Menurut Theodoret, sejarawan gereja yang meninggal tahun 457, Santa Helena mengirim salib suci ke Konstantinopel, sedangkan sisanya ditutup dengan penutup perak dan dititipkan pada Santo Makarius sebagai uskup Yerusalem, dengan pesan agar menjaganya dengan hati-hati agar bisa jadi warisan untuk anak cucu. Sesudah itu salib suci dibagi-bagi ke berbagai tempat. Salah satunya pada tahun 455, Patriark Muda Yerusalem kirim ke Paus Leo pertama kayu berharga tersebut. Menurut surat yang ditulis Paus Leo, sebagian potongan salib yang ada di Yerusalem dibawa ke Roma pada abad ke-7 oleh Paus Sergius pertama dari Bizantium. Berbagai keajaiban menjadi saksi salib suci yang telah tersebar di mana-mana. Seperti salib suci yang ada di Biara Seropotamo, Yunani, setiap tahun pada Minggu Palma, ribuan orang berkumpul di desa Petrokrasa untuk menghormati salib suci sejak tahun 1768. Tradisi ini tetap dipertahankan para biarawan dengan cara dan tradisi yang sama yang telah diturunkan dan didokumentasikan secara historis sejak tahun 1768. Ini karena keajaiban besar yang terjadi pada abad 18 di desa ini.
di mana desa ini dilanda penyakit mematikan yang menyerang semua penduduk. Biara suci Seropotamo dihubungi oleh penduduk desa untuk membawa salib suci ke desa untuk memberkati rakyat dengan penuh penghormatan dan prosesi yang megah membawa potongan salib itu ke desa. Dan dengan ajaib desa itu dibebaskan dari penyakit mematikan karena kehadiran salib suci. Untuk mengenang keajaiban besar ini, potongan salib suci dari Biara Seropotamo Gunung Athos dibawa ke desa yang sama setiap tahun untuk dihormati. Keajaiban salib suci yang cukup dikenal terjadi di kota Venesia pada akhir abad 14 dan awal abad 15. Mukjizat yang terjadi di jembatan San Lorenzo dan San Lio membawa pesan spiritual yang kuat. Suatu saat pada tahun 1370 kota Venesia yang baru saja memperoleh potongan salib suci, melakukan prosesi dengan membawa potongan salib suci untuk dihormati. Di jembatan tepat sebelum gereja Santo Lorenzo yang menjadi titik tujuan, kerumunan padat umat yang berdesakan, sehingga pembawa potongan salib suci kehilangan keseimbangan dan potongan salib jatuh ke sungai. Tapi ajaibnya salib tidak tenggelam, tetap melayang di atas air keruh, kelihatannya ditopang oleh kekuatan ilahi yang tidak terlihat. Beberapa orang awam dan seorang imam gereja San Lorenzo berusaha untuk mengambilnya kembali, tetapi salib menjauh dari mereka. Hanya saat Andrea Vendramin masuk ke dalam sungai, barulah salib bergerak ke arahnya dan membiarkan dirinya diselamatkan. Itu adalah mukjizat yang jelas dan begitu banyak orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tidak lama kemudian salib melakukan mukjizat publik lainnya. Kembali terjadi saat prosesi, kali ini iring-iringan pemakaman ke gereja San Lio di mana misa untuk saudara yang meninggal akan diadakan. Tetapi saudara laki-laki almarhum adalah seorang yang membenci Tuhan dan menolak untuk bergabung dengan iring-iringan yang dipimpin salib suci. Karena menentang Tuhan maka terjadilah setelah menaiki jembatan di depan gereja, salib menolak untuk maju. Sekalipun semua upaya untuk membawanya ke berbagai sisi, tapi tidak bisa. Akhirnya salib suci diganti dengan salib sederhana dari gereja. Banyak orang yang menyaksikan mukjizat dari salib suci ini. Sesudah itu masih banyak mukjizat besar karena salib suci, di mana salib membebaskan kapal dagang dari amukan badai laut, mengusir setan, menyembuhkan berbagai sakit, juga memperbaiki kesehatan seorang anak yang terluka parah. Semua mukjizat tercatat dengan baik dalam sebuah buku dan diratifikasi oleh otoritas komunal. Kebanyakan mukjizat penyembuhan. Ada banyak keajaiban yang terjadi dari salib suci di berbagai tempat, termasuk ada yang bau wangi yang tidak ada kemiripannya dengan wangi-wangian yang lain. Tujuan Tuhan adakan keajaiban tersebut karena Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Di zaman umat saat itu sangat kelaparan akan benda suci yang supranatural, relikui ini membuktikan keasliannya. Relikui ke-6, kain kafan Turin. Diyakini oleh beberapa orang sebagai kain penguburan yang membungkus jenazah Yesus ketika ia dimakamkan. Kain kafan Turin juga memiliki gambar yang dikabarkan sebagai Yesus sendiri. Benda suci tersebut saat ini disimpan di gereja Katedral Santo Yohanes Pembaptis di Turin, Italia Utara, dan meskipun gambar tersebut secara pribadi disetujui oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1958, Gereja Katolik tidak pernah menyuarakan pendapatnya tentang kain kafan ini. Meskipun menjadi perdebatan sengit tentang asal-usul kain kafan, beberapa publikasi populer telah menyuarakan argumen yang mendukung relikui tersebut sebagai kain penguburan asli Yesus. Gambar dapat dilihat jauh lebih jelas dalam foto negatif hitam putih dan detail spesifik pada kain kafan tidak mudah diamati dengan mata telanjang. Ada serangkaian tes yang dilakukan terhadap kain kafan tersebut termasuk 3 tes penanggalan radiokarbon pada tahun 1988 dan beberapa restorasi. Kain itu disimpan dalam lingkungan yang dikontrol suhu di bawah kaca anti peluru dalam wadah kedap udara dan disimpan pada penyangga aluminium. Relikui ke-7, jubah suci Yesus. Jubah suci, juga dikenal sebagai mantel suci, tunik suci, jubah yang terhormat,
dan mantel Yesus yang mulia, dikatakan telah dikenakan olehnya sesaat sebelum kematiannya. Ada perdebatan mengenai apakah relikui ini masih ada hingga saat ini dan ada beberapa tempat yang diketahui di mana relikui tersebut diduga disimpan. Dikatakan bahwa jubah tersebut dibeli dari seorang tentara di Yerusalem dan sekarang terletak di bawah katedral di Georgia, namun laporan lain yang saling bertentangan menempatkan jubah tersebut di istana musim dingin di Rusia. Satu bagian dari Alkitab menunjukkan bahwa jubah itu awalnya akan dibagi di antara para prajurit, namun begitu mantel itu ditemukan mulus, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Masih ada tombak yang menikam Yesus yang sering dinamakan tombak takdir. Karena siapa yang memilikinya bisa menguasai dunia, dan prajurit bernama Longinus yang menikam Yesus mengalami kesembuhan kemudian bertobat akan dibahas di seri terakhir 10 benda suci jalan salib Yesus. Jangan lupa tekan subscribe dan hidupkan lonceng agar bisa ikuti video kami selanjutnya.